Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Asmara cinta segitiga begitu membutakan hingga membuat pejabat sekelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasat Pol PP lupa daratan. Adalah Muhammad Iqbal Asnan atau MIA, Kepala Satpol PP Makassar yang diduga telah mendalangi penembakan terhadap seorang anggota Dinas Perhubungan Makassar, Najamuddin Sewang. Polisi bergerak cepat mengusut kasus tersebut, awalnya menetapkan 3 tersangka hingga akhirnya merujuk pada 1 tersangka selaku otak pembunuhan tersebut. Siapa sangka otak pembunuhan itu adalah seorang pejabat di kota Makassar. Belakangan diketahui Iqbal menjadi dalang penembakan karena korban dan pelaku disebut terlibat hubungan cinta segitiga dengan seorang wanita berinisial R. Kakak korban Juni Sewang mengungkap sosok perempuan tersebut dalam wawancara dengan jurnalis tribuntimur.com Muslimin Emba. Juni Sewang menceritakan jika sebenarnya dirinya berteman dengan Iqbal Asnan sejak dulu. Suatu ketika Juni Sewang ditelepon Iqbal Asnan agar mengingatkan Najamuddin Sewang tak mengganggu sosok perempuan tersebut. Juni Sewang kemudian menyebut perempuan tersebut berinisial RCH. Diketahui Iqbal Asnan ditangkap di rumahnya di Jalan Muhtahir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 16 April. Penangkapan Iqbal Asnan berselang 2 pekan setelah kematian Najamuddin Sewang. Nyawa Najamuddin Sewang dihabisi eksekutor di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Macini Sombalah, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Minggu 3 April. Selanjutnya berita regional Tribuners. Aksi heroik polisi selamatkan seorang pria yang diduga hendak mengakhiri hidup di atas papan reklame Jalan Raya Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 16 April. Video aksi penyelamatan yang dilakukan anggota kepolisian tersebut pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi tidak lebih dari 30 detik itu merekam momen 2 orang petugas tampak berupaya memanjat kerangka konstruksi papan reklame yang terpasang di bahu bentang jembatan sebuah ruas tol. Bukannya tanpa tujuan, kedua orang petugas itu sedang berusaha mendekati seorang pria yang tampak duduk di atas permukaan bagian papan reklame dengan posisi membelakangi keberadaan 2 petugas tersebut. Pria yang duduk itu tampak mengenakan topi, kemudian kaos oblong lengan pendek warna putih, dan celana pendek jenis jeans dengan panjang setengah betis. Di penghujung video pendek tersebut, kedua orang petugas kepolisian berhasil mendekati pria itu, lalu menariknya turun dari atas papan reklame. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Esti Setija Utami membenarkan 2 orang polisi yang terekam dalam video tersebut merupakan anggotanya. Mereka sedang melakukan penyelamatan terhadap seorang pria yang hendak berniat mengakhiri hidup dengan duduk di area berbahaya, yakni di atas permukaan papan reklame. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Nama penyanyi solo Niki Zevanya tengah menjadi sorotan publik. Niki Zevanya menjadi penyanyi asal Indonesia pertama yang tampil di festival musik Coachella pada Jumat 15 April 2022. Aksi panggung Niki Zevanya dalam Coachella di California, Amerika Serikat berhasil memukau penonton. Selain Niki, penyanyi asal Indonesia lain yang turut tampil di Coachella yakni Rich Brian dan Warren Hu. Keduanya sama-sama berada di bawah naungan manajemen 88 Rising. Mengutip dari tayangan YouTube Coachella, Niki merasa beruntung atas pencapaiannya saat ini. Hal itu diungkap Niki saat diwawancara influencer TV Pessoa. Meski sudah lama berkecimpung di industri musik internasional, Niki mengaku masih gugup. Namun ia berusaha menutupi rasa kegugupannya itu di atas panggung. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Juventus tidak menerima hasil memuaskan ketika menjamu Bologna dalam pekan 33 Liga Italia di Allianz Stadium pada Minggu 17 April. Laga tersebut berakhir imbang 1-1. Juventus beruntung bisa menyamakan kedudukan di akhir waktu pertandingan setelah Dusan Vlahovic mencetak gol. Bologna unggul lebih dulu berkat gol Aurtanovic di awal babak kedua dan insiden 2 kartu merah yang diterima São Mauro dan Medel hanya dalam 1 menit. Penggemar Juventus termasuk pewaris keluarga Agnelli yang merupakan presiden klub Lapo Elkan menyerang Allegri usai laga tersebut. Beberapa fans Juventus bahkan melemparkan candaan, Allegri adalah pesulap karena dia berhasil membuat sepak bola menghilang dari lapangan setiap kali Juventus bermain. Ada juga yang menginginkan Allegri out alias mundur dari kursi kelatihan untuk digantikan dengan Antonio Conte. Juventus tetap berada di 4 besar klasemen Liga Italia, tetapi rawan tergusur jika Roma mendapatkan hasil maksimal ketika menghadapi Napoli nanti. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa.